Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Calon Profesor. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam video sebelumnya tentang MVC. Kalau pada pertemuan kali ini atau video kali ini, kita akan membahas tentang DAO. Apa itu DAO? Kita akan bahas. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah implementasi DAO. DAO itu kepanjangannya adalah Data Access Object. Secara teori singkatnya adalah DAO itu merupakan desain pattern berkaitan dengan database access. Kalau sebelumnya kita sudah membahas MVC, model view dan control, model itu juga membahas tentang database. Kalau ini nanti kita akan berhubungan langsung dengan database menggunakan database MySQL dan menggunakan tool SAMPP, PHPMyAdmin. DAO ini nanti akan memisahkan persistence logic dari bisnis atau presentation logic. DAO itu merupakan representasi fisik dan relasi antara objek dan dari database. Jadi relasi antar objek dari database yang terhubung dengan aplikasi yang akan kita buat di NetBeans. Nah, untuk DAO itu sebelum kita implementasikan ada beberapa langkah. Yaitu yang pertama adalah mendefinisikan interface DAO. Yang kedua adalah menulis implementasi dari interface DAO. Selanjutnya, menuliskan bisnis logic dari aplikasi untuk mengakses data source. Nah, sebelum kita lanjut ke NetBeans, teman-teman semua saya harapkan sudah menginstal sebuah aplikasi yaitu SAMPP atau local database PHPMyAdmin. Untuk softwarenya nanti akan saya taruh di deskripsi dalam video ini. Nanti bisa download dan bisa diinstal seperti biasanya. Jikalau ada kesulitan untuk menginstal, bisa lihat langkah-langkahnya di Google. Oke, kita buka NetBeans. Oke, sebelumnya saya akan aktifkan dulu untuk SAMPP. Ini SAMPP saya sudah saya download, saya install juga sudah. Nah, namanya adalah SAMPP Control Panel. Kita buka. Keluarlah sebuah control panel dari SAMPP. Di sini running. Kalau kita minimize, dia ada di sebelah sini. Kita klik aja, dia akan muncul. Nah, dia akan muncul. Terus untuk memulai dari SAMPP, kita start Apache dan MySQL. Nah, di sini adalah running, starting check timer, control panel ready, status check detected running. Yang berarti database lokal atau lokal database-nya itu sudah running di dalam komputer kita. Kita bisa minimize. Selanjutnya buka NetBeans. Ini saya sudah buka NetBeans. Terus pada jendela menu window, kalau ini saya lebarkan, di sini ada project, ada service, ada file. Kita lari ke service. Nah, di service ini ada defaultnya adalah MySQL server at localhost. Defaultnya di sini adalah disconnect sebelum kalian konekin. Nah, untuk yang baru install, kalian klik kanan di database. Terus register MySQL. Karena saya ini sudah pernah register, jadi tidak perlu register lagi. Nah, untuk yang baru install atau baru menghubungkan lokal database-nya dengan NetBeans, kalian klik register MySQL. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian isi di basic properties, server hostname-nya localhost, server port number-nya adalah 3306, administrator username root, dan password-nya kosong. Karena ketika kalian menginstal itu kosong. Terus oke. Nah, sudah. Kalau sudah akan tampil seperti ini. Selanjutnya klik kanan di MySQL server at localhost 3306 ketika sudah diregister. Klik kanan, klik
start atau connect. Jadi di sini sudah connect. Nah, kalau connect kita klik tanda plus. Di sini ada beberapa database default dari SAMPP. Ini database bawaan dari SAMPP. Defaultnya seperti ini. Nah, untuk membuat database baru, kita bisa membuat databasenya dari SAMPP PHPMyAdmin atau bisa juga membuat databasenya dari NetBeans. Caranya adalah kita klik kanan di MySQL Server, kita create database. Akan muncul namanya new database, namanya adalah kita kasih academic. Terus kita klik OK aja. Nah, di sini sudah ada JDBC MySQL localhost 3306 dengan nama database adalah academic. Kalau kita drop down, di sini ada namanya academic. Nah, di sini ada namanya table, view, dan prosedur. Nah, di dalam database kita akan membuat beberapa table sesuai dengan aplikasi atau project yang sebelumnya kita buat. Ada namanya data academic. Di sini kan sudah kita buat view-nya itu, kita lihat lagi. Di sini ada name, ada nama, jurusan, jenis kelamin, kelas. Nah, di database nanti kita akan membuat beberapa table dengan nama seperti ini untuk menampung atau menyimpan data ketika data ini di-input. Kita kembali ke service, klik di table untuk membuat tabelnya, klik kanan, create table. Terus akan muncul halaman seperti ini ya, create table. Terus nama tabelnya diberi nama, defaultnya adalah untitled. Kita kasih nama mahasiswa. Nama tabelnya mahasiswa. Terus untuk menambahkan beberapa kolom, kolomnya isinya adalah ada name, ada nama seperti itu. Kita tambahkan misalnya namanya adalah, yang pertama adalah name ya, name. Nah, untuk type-nya kita menggunakan karakter karena ini adalah name, atau bisa menggunakan integer ya kalau angka, tapi beberapa kampus mungkin untuk name itu ada karakternya, jadi kita pakai karakter atau char untuk tipenya. Terus untuk size-nya ini disesuaikan dengan jumlah NIM-nya, misalnya NIM-nya 10 digit ya kita kasih 10 digit, atau kalau kita kasih lebih ya boleh. Jadi diisi sesuai dengan kebutuhan saja. Kita isi 10. Nah, untuk primary key ini kita centang karena NIM itu adalah Unix ya. Primary key itu Unix, gak boleh ada NIM yang sama karena NIM semua mahasiswa itu pasti berbeda. Seperti nomor KTP itu pun Unix, gak mungkin ada nomor KTP itu sama juga halnya seperti NIM. Nah, untuk nulnya kita uncheck. Oke, setelah itu kita oke. Nah, sudah ada satu kolom. Kita tambahkan kolom yang kedua, nama. Tabnya juga, tabnya ini variabel karakter varchar. Terus size-nya mungkin nama itu berapa sih jumlahnya maksimal, kita kasih 30 misalnya, karena mungkin nama-nama sekarang kan panjang. Terus primary key nggak perlu di checklist karena primary key itu hanya ada satu. Terus Unix-nya juga nggak perlu di checklist karena nama itu bisa sama. Nulnya juga uncheck ya. Oke. Kolom yang ketiga ada kelas. Tabnya adalah karakter lagi. Size-nya kelas itu berapa digit sih, paling misalnya kelas 4C berarti 2 digit. Oke, kita kasih 3. Terus primary key uncheck, Unix-nya uncheck, nulnya check. Oke, terus kolom yang keempat adalah jurusan. Tabnya varchar lagi. Size-nya jurusan tuh berapa karakter sih? Kita kasih ya 30 lah. Terus untuk primary key-nya uncheck, Unix-nya uncheck, nulnya kita cek. Oke. Yang terakhir adalah jenis kelamin.
Nah, untuk penamaan kolom itu nggak boleh ada spasi. Kalau mau dipisah menggunakan underscore atau digabung dengan huruf jenis, misalnya kanya besar seperti itu. Jenis kelamin tipenya adalah bit ya, karena nanti tipe datanya menggunakan pilihan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau bit nggak perlu ada slash karena nggak butuh. Terus kita ceknya adalah 0, kita cek. Oke. Nah, kita sudah membuat beberapa kolom dari satu tabel mahasiswa, ada 5 kolom. Terus kita oke. Nah, kita akan mendapatkan di tabel, kita drop down, di sini ada nama tabel mahasiswa dengan 5 kolom. NIM, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin, dan untuk NIM ini adalah primary key dengan tanda merah. Kalau kita sorot, di sini ada tipenya karakter. Nah ya, tipenya karakter, data type-nya karakter, kolomnya 10, primary key-nya true. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan pada table, kita coba lihat database-nya yang sudah kita buat tadi, kita view data. Nah, setelah itu, nah di sini ada query dari MySQL-nya, select from mahasiswa limit 100. Ini defaultnya seperti ini. Nah, kemudian kalian klik di sini atau insert record. Jadi ini untuk menambahkan record atau untuk menambahkan database secara manual ya, isi database secara manual kita tambahkan. Oke, di sini misalnya NIM-nya seperti kemarin defaultnya adalah 1010. Terus namanya adalah Kororo, kelasnya 0, jurusannya 0, jenis kelamin 0 defaultnya ya. Oke, ini defaultnya. Terus kita klik oke. Sudah, nama Kororo, NIM-nya ini. Nah, selanjutnya kita kembali ke project yang sudah kita buat pada pertemuan atau video sebelumnya. Kita di sini akan menggunakan latihan video sebelumnya, terus kita akan menggambarkan penggunaan konsep MVC, kita gabung dengan konsep DAO atau Data Access Object. Sekarang kalian buka project ini, saya sudah buka ya, data akademik. Kalian buka juga project yang sudah kalian buat. Terus tambahkan paket DAO. Di sini kita klik new paket. Sorry, cancel dulu. Di sini kita tambahkannya. Klik new Java paket. Nah, data akademik. Kita paket barunya adalah DAO. Oke. Sudah ada satu paket DAO. Terus kita buat satu buah interface karena tadi sesuai dengan implementasi mendefinisikan interface dari DAO. Kita buat interface-nya, klik kanan, new Java interface. Oke, namanya adalah DAO mahasiswa. Finish. Oke, defaultnya seperti ini. Satu buah kelas interface DAO mahasiswa. Nah, sebelum kita lanjut, kita pergi ke library pada paket project data akademik. Di sini ada libraries. Di sini hanya ada JDK 1.8 defaultnya. Kita tambahkan library JDBC MySQL agar database dari SAMPP tadi terhubung dengan aplikasi data akademik ini. Dengan cara klik kanan di libraries, terus add library, terus kita import. Nah, sudah keluar. Kita cari yang namanya JDBC MySQL JDBC driver. Kita cari M. Nah, di sini MySQL JDBC driver. Kita import library. Oke.
Terus kita add library. Nah, di library pada paket aplikasi Project Data Academic, di sini sudah ada MySQL JDBC driver. Oke, sudah ada MySQL JDBC driver. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di libraries ada MySQL JDBC driver dan defaultnya ada JDK. Oke, sekarang buat satu buah kelas di paket Data Academic DAO lagi. Tadi sudah ada paket interface atau kelas interface. Kita buat new Java class. Namanya adalah DAO Factory. Oke. Nah, pada kelas DAO Factory ini nanti akan ditambahkan program untuk menghubungkan antara aplikasi Data Academic ini dengan database. Nah, sekarang kita tambahkan programnya, kita tulis programnya bahwa program ini nanti akan memastikan berjalannya program hanya terdapat satu buah koneksi ke database dan satu buah objek DAO Factory dan tidak lebih. Oke, kita tambahkan di sini private static DAO Factory. Kontrol spasi. Terus kita buat metodenya public static DAO Factory create untuk membuat koneksi. If DAO Factory-nya itu sama dengan 0, maka DAO Factory-nya sama dengan new koneksi DAO Factory return DAO Factory. Oke, terus kita buat koneksinya private connection private DAO Factory. Kita buat try catch. Nah, saya kasih komentar biar nanti jelas. Kalau menambahkan komentar cukup dengan tanda miring 2 garis miring 2. Kita tentukan driver JDBC-nya, JDBC yang digunakan. Nah, dengan cara class titik for name. Dari class name-nya apa? Yaitu form titik MySQL titik JDBC titik driver. Terus kita buat objek koneksi. String URL sama dengan, nah untuk URL-nya kita pergi ke service, terus kita klik di sini, kita Ctrl C, terus kita balik lagi ke sini, kita paste aja. Nah, kita butuh sampai di Data Academic. Ini kita hapus. Oke, sudah. Jangan lupa titik koma. Setelah ini adalah tentukan koneksi yang digunakan.
URL ya, URL koneksi. Kemudian kita buat objek koneksinya di sini, baru buat objek koneksi. Objeknya adalah tadi connection sama dengan driver manager titik get connection. Nah, ini adalah tadi URL ya, URL. Terus tadi passwordnya adalah apa, username-nya adalah root. Terus untuk passwordnya ini adalah kosong, jadi kalau kosong kita cukup ketik 2. Tambahkan catch-nya dari jika ada kesalahan atau SQL exception. SQL exception-nya X logger get logger Java factory titik class titik get name titik log level server. Oke, kita sudah membuat untuk koneksinya. Ini adalah create connection dan ini sudah ada metode koneksinya. Kita klik di sini karena ini ada yang merah. Nah, saya jelaskan dulu ya. Kode program yang kita tulis ini adalah program yang akan membuat koneksi ke database MySQL dengan alamat server di localhost dengan port 3306 dan database namanya adalah academic. Nah, ini adalah URL koneksinya. Jadi ini yang menentukan koneksi antara aplikasi data akademik dengan database yang sudah kita buat di localhost atau database lokal dengan nama
akademik, alamatnya adalah localhost 3306. Nah, karena ini ada error, kita import dulu. Kenapa ini error? Kita klik, kita import satu-satu, kita import Java SQL Connection. Oke, jadi di sini sudah otomatis ada import Java SQL Connection, SQL Driver Manager, SQL Exception, util logging level, logging logger. Jadi kalau tadi misalnya ini nggak ada merah atau sudah terimport, ya sudah. Tapi kalau belum terimport, boleh diketik manual atau bisa diklik di tanda merah tadi. Terus kita import. Jadi ada 5 yang sudah kita import. Selanjutnya pada kelas DAO mahasiswa atau interface tadi, DAO mahasiswa ini di sini kita tambahkan pada interface DAO mahasiswa yaitu public integer insert mahasiswa adalah MHS. Dia otomatis akan mengimport dari model MHS terus MHS. Terus kita import juga public boolean untuk mendelete. Sama kontrol spasi MHS. Public MHS find by ID. Nah, find by ID itu tadi adalah key number tadi ya, primary key dari mahasiswa itu adalah NIM. Find by ID kita gunakan string ID. Public update mahasiswa MHS get all mahasiswa. Oke, kita koreksi lagi di sini adalah pakai boolean. Tipe datanya belum kita masukkan. Ini juga cut. Next. Public boolean update mahasiswa public MHS get all mahasiswa. Oke. Selanjutnya pada paket DAO kita buat kelas lagi di sini, klik kanan new Java class, namanya adalah mahasiswa implement. Jadi seperti pada ini kita membuat implementasi dari interface DAO. Finish. Nah, di sini sudah ada public class mahasiswa implement. Nah, kita tambahkan setelah mahasiswa implement dari DAO mahasiswa. Enter. Oke, di sini ada tanda merah.
ketika ada tanda merah kita klik, nah kita import. All abstract method, klik. Nah, di sini sudah ada abstract methodnya, ada insert, ada delete, find by ID, update mahasiswa, get all mahasiswa. Dari yang sudah kita buat di DAO mahasiswa interface ini, dia otomatis akan membuat sebuah metode atau thread baru, metode baru di sini. Nanti kita akan rubah satu persatu untuk delete, insert, update. Oke, kita tambahkan beberapa kode program atau kita tambahkan variabel private connection untuk menghubungkan. Oke. Terus protected mahasiswa element, kita buat koneksinya. Oke, kita klik yang merah-merah ini, kita import Java SQL connection. Di sini sudah import Java SQL connection otomatis. Terus cari dari metode yang sudah teroverride otomatis tadi, find by ID. Kita cari find by ID. Kita cari di sini. Nah, ini ada metode find by ID. Kita rubah beberapa programnya, ini kita delete saja. Oke, terus kita buat baru ya, karena untuk defaultnya seperti itu. Kita tulis programnya. Kita buat query-nya untuk select name, karena find by ID itu adalah mencari atau menselect dari primary key, itu adalah name ya yang kita pakai. Select name, terus nama, kelas, jurusan, jenis, underscore kelamin. Ini disesuaikan dengan nama database di sini atau nama kolomnya tadi ya, name, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin. Kalau ini berbeda, otomatis tidak akan tersambung karena namanya ini adalah nama kolom yang harus sama dengan nama kolom yang sudah kita buat di tabel mahasiswa. Kita lanjutkan from tabel mahasiswa. SQL plus
maka sama dengan new MHS, isinya adalah rs titik get string. Ini adalah name, terus ini SQL nya adalah rs titik get string, isinya adalah nama. Terus mahasiswa sama dengan mahasiswa, kita set kelasnya rs titik get string kelas mahasiswa, kita set jurusannya rs get string jurusan. Jenis kelaminnya boolean, rs get boolean, jenis underscore kelamin, disesuaikan dengan nama kolom. Kita kasih catch-nya untuk menangkap apabila ada yang error. SQL exception X. Pastikan di sini kalian sudah tulis beberapa import, ada Java SQL connection untuk koneksinya, result setnya nanti untuk result set di sini. Biasanya sih otomatis ya ketika kita mengetik. Nah, terus ada Java SQL exception, util logging level, dan util logging logger. Ini kalian buat dulu untuk mendukung apa yang akan kita tulis nanti. Oke, saya tulis catch-nya adalah seperti tadi, untuk menangkap ketika ada error itu logger titik get logger, string name-nya adalah mahasiswa implement titik kelas titik get name get titik log, buka level titik server 0, x. Oke, kita tambahkan return mahasiswa. Oke, untuk metode find by ID sudah kita buat untuk mencari ID. Kita gunakan adalah primary-nya adalah name, select name. Ini adalah query string SQL atau query-nya select name, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin dari tabel mahasiswa, di mana name-nya adalah ID tadi. Sudah kita buat find by ID. Selanjutnya cari metode update. Nanti kita buat update lagi. Nah, kita hapus lagi. Ini nanti adalah untuk mengupdate dari metode update, untuk mengupdate mahasiswa atau merubah isi dari database. Seperti biasa kita buat query SQL-nya string
SQL sama dengan update tabel mahasiswa set SQL plus sama dengan kita update adalah nama sama dengan petik 1 petik 2 plus MHS titik get nama karena nama adalah get nama, kita plus lagi petik 2 petik 1 koma kelas sama dengan petik 1 petik 2 plus MHS titik get kelas plus petik 2 petik 1 koma petik 2 lagi SQL plus sama dengan jurusan sama dengan petik 1 petik 2 plus MHS titik get jurusan. Untuk penulisan query harap hati-hati ya, karena di sini ada petik 1 petik 2, jadi apabila ini salah atau kurang petik, nanti database-nya tidak akan update atau tidak akan masuk ke database ketika kita mengupdate atau menginsert. Jadi hati-hati, nanti ketika ada error kita cek lagi satu persatu. Kita tulis dulu programnya. Oke, jurusan kita plus petik 2 petik 1 koma 2. Nah seperti ini, kalau ada error kita coba klik. Nah di sini ada error kan, kita cek lagi kalau ada yang kurang. Nah kita harus teliti. Setiap kita buat program pasti ada kesalahan tulisan, typo, itu biasa ya. Nah, tapi kita harus tahu kita tipenya di mana, kita anin satu persatu. Oke, kita lanjut. Kita buat kondisinya if MHS get jenis kelamin, karena jenis kelamin itu tipenya adalah boolean, karena memilih antara laki-laki dan perempuan, kita pilih jenis kelamin, maka SQL plus sama dengan jenis kelamin sama dengan 1. Selain itu SQL sama dengan jenis kelamin sama dengan 0. Oke, sekarang adalah nicknya SQL plus sama dengan dimana name atau where name sama dengan jadi 1
buang. Plus mas titik get name plus titik 2 1 titik 2. Oke, terus kita buat try catch-nya untuk menangkap ketika ada error. Seperti tadi kita gunakan logging logger ya. tc titik read statement execute. Update. Nah, di sini kita tulis L. Return value. Returnnya adalah true. Terus kita buat catch-nya. Catch ketika ada error SQL exception X biasa logger get logger mahasiswa implement dot class get name titik log level titik server null text. Dan masih error, kita kasih return. Returnnya adalah false. Oke, karena ini. Oke. Untuk metode update mahasiswa sudah kita buat. Sekarang kita cari untuk metode get all mahasiswa. Oke, kita hapus lagi. Kita tambahkan program di sini karena ini adalah metodenya all mahasiswa. Kita gunakan list atau array list ya, nanti kita pakai. Tambahkan list mas lst, kita buat objek baru sama dengan new array list mas. Klik, dia minta import Java util array list ya, kita pilih, kita klik import. Nah, di sini sudah ada Java util array list yang sudah kita import. Terus ada import lagi Java util list. Sudah ada Java util list, jadi kita tambahkan dua import ini. Sekarang errornya sudah hilang. Kita lanjut programnya, kita buat query-nya string SQL sama dengan
select name, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin dari tabel mahasiswa. Oke, kita buat bracket juga. Try result set rs sama dengan c titik create statement. Titik execute query SQL while rs titik next mas mahasiswa sama dengan new mas rs titik get string, ada namanya name, rs titik get string, ada namanya nama. Oke, kita delete. Oke, enter lagi. Mahasiswa titik set kelas, skillnya adalah rs titik get string kelas, mahasiswa titik set jurusan, rs titik get string jurusan. Kelamin kita gunakan rs titik get boolean is column. Oke, terus list mahasiswanya tadi list mas kita add mahasiswa. Kita tambahkan catch-nya. SQL exception X. Biasa ini adalah logger. Kita copy aja biar cepet. Oke. Di sini return
yaitu array new MHS, arraynya adalah list mahasiswa titik size. Kita cek lagi, di sini ada merah, kita cek apakah ada yang kurang. Oke, karena kita buat program pasti ada yang error. Mana yang error? Kalau kita klik di sini, ini tandanya adalah kelebihan tanda kurung, atau kalau enggak kurang tanda kurung. Kita cek. Oke, di sini kelebihan 1. Oke, sudah. Oke, sekarang kita ke kelas DAO Factory. Nah, kita tambahkan program sebelum atau sudah ini ya, kita tambahkan di sini, kita kasih spasi, kita buat satu buah metode lagi, private mahasiswa implement, terus public mahasiswa implement get mahasiswa DAO. Kita buat satu metode lagi. Nah, ini metode ini adalah if mahasiswa implement sama dengan null, maka mahasiswa implement itu objek baru new mahasiswa implement adalah koneksinya terhubung. Oke, kita kasih return mahasiswa implement. Oke, setelah itu tambahkan program lagi pada forum mahasiswa. Kita save dulu, kita save, kita cari forum mahasiswa yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini ada forum mahasiswa. Terus kita ke source-nya, kita lihat paling bawah. Kita tambahkan lagi satu metode public void refresh itu dari mahasiswa MHS. Nah, text name kita set text MHS titik get name. Oke, kita coba klik dulu. Nah, kita import dulu karena model MHS ini ada di paket yang berbeda. Jadi agar bisa kita akses di dalam paket view, karena forum mahasiswa ini ada dalam paket view. Kalau kita lihat project di view, ini adalah forum mahasiswa, sedangkan untuk kelas MHS ada di paket model. Ini ada kelas MHS, maka kita harus mengimportnya. Import, sehingga paling atas di sini sudah ada import data akademik model. Oke, kita lanjutkan. Terus txt nama, ini adalah txt name ya tadi, karena ini adalah name. Terus ini baru txt nama, set text MHS titik get nama, txt jurusan
set text MHS titik get jurusan txt kelas set text MHS titik get kelas. Terus radio button laki-laki RB laki itu kita gunakan set selected. Nah, MHS titik get jenis kelamin. Oke, sudah. Terus kita deklarasikan objek mahasiswa implement menjadi file dari kelas mahasiswa controller Java. Kita ke kelas mahasiswa controller. Kita deklarasikan juga di sini, tambahkan di bawah mahasiswa, kita tambahkan private mahasiswa implement mahasiswa. Oke, jadi kita deklarasikan juga di mahasiswa controller ya. Terus ubah agar konstruktor dari kelas MHS controller Java sama dengan kode program berikut. Nah, di sini ada konstruktornya ya. Nah, di sini yang sudah kita buat sebelumnya kita tambahkan di bawahnya mahasiswa implement sama dengan DAO factory titik create titik get mahasiswa DAO. Oke. Terus di sini sudah kita buat ya, mahasiswa new, mahasiswa ini testing. Terus kita tambahkan di sini MHS sama dengan mahasiswa implement. Kita menggunakan metode find by ID tadi yang sudah kita buat. Nah, ID-nya misalnya 10 10 10. Tadi sesuai yang sudah kita input ya di service. Nah, di sini ini 10 10 4 kali ya. 1 2 3 4. Kita tulis di sini berarti 10 lagi. 10 10 10 10. Oke, kita tambahkan form MHS. Dari metode refresh kita panggil refresh MHS. Oke. Terus kemudian tambahkan kode program pada metode update MHS. Kita ke update MHS yang terdapat di mahasiswa controller, masih di sini juga. Di sini kan ada update nih. Kita tambahkan lagi metode untuk refreshnya. Tapi kita tambahkan if ya, if mahasiswa implement titik update mahasiswa, maka form dokumen mahasiswa dia akan di refresh. Oke, sudah. Oke, sebelum kita running, jangan lupa di sini kita hapus sebenarnya, tapi kita kasih komen aja biar nanti ketika di running ini tidak akan running atau terexecute. Kita tambahkan komentar pada kelas mahasiswa controller. Oke, kita save, terus kita running. Nah, di sini ada error ya. Pada kelas DAO implement mahasiswa find by ID. Nah, ada di sini. Headline 1. Kita cari di mahasiswa implement
di find by ID. Nah, di sini sudah benar semua. Di sini dekat where name ya, near. Nah, di mana name ID. Oke, kita coba kasih spasi di sini. Ini kayaknya kurang spasi, harusnya spasi. Oke, di sini juga untuk update mahasiswa setelah SQL pun kita kasih spasi semua. Ada lagi? Oke, nggak ada. Kita close dulu. Kita save lagi, kita running lagi, semoga tidak ada error. Nah, ini adalah defaultnya ketika program di running. Ini adalah sesuai dengan name yang sudah kita isi pada service tadi, view data. Nah, isinya adalah 10 namanya Pororo, kelasnya 0, jenis kelaminnya 0, dan defaultnya adalah seperti ini ya. Defaultnya adalah wanita. Nah, name, nama, Pororo, dan di sini adalah sesuai database. Nah, kita tadi sudah membuat kelas diimplementasi atau sebuah metode untuk update. Metode update mahasiswa. Sekarang kita coba update. Kita update. Misalnya namanya jangan Pororo deh. Namanya adalah Jono. Terus kita kasih jurusannya teknik informatika. Jenis kelaminnya laki-laki, kelasnya 4C. Kita rubah. Oke, di sini sudah berubah di form dokumen mahasiswa untuk tampilannya berubah. Apakah di SQL-nya juga berubah? Kita running di sini, klik. Nah, ternyata di sini juga berubah. Nah, itu adalah kombinasi tadi antara MVC dengan DAO, Data Access Object. Jadi kita di sini pada program ini kita sudah menggunakan database dengan running di SAMPP Control Panel. Nah, ini adalah databasenya, ada name, nama, kelas, jurusan, jenis kelamin adalah nama kolomnya, nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi kita sudah membuat di kelas mahasiswa implementasi untuk update mahasiswa. Oke, untuk nextnya, untuk video selanjutnya kita akan menambahkan untuk insert mahasiswa dan delete mahasiswa. Jadi selain kita bisa mengupdate, kita juga bisa menambahkan mahasiswanya, siapa namanya, jumlah berapa. Sekaligus kita juga bisa menghapus dari tampilan GUI ini. Kita bisa menghapus dari sini, nanti kita tambahkan edit, delete, seperti itu. Oke, jadi untuk pertemuan pada video ini kombinasi antara MVC dan DAO untuk menambahkan fungsi update. Jadi ketika di GUI ini diupdate, maka di database-nya pun akan berubah sesuai dengan apa yang kita rubah di tampilan Java ini atau tampilan GUI-nya. Ini adalah untuk menampilkan. Jadi yang tampil pada form dokumen mahasiswa ini itu adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam database. Seperti itu. Jadi ada model view control. Jadi modelnya seperti ini, ketika ini dirubah dengan menggunakan kelas control, di database pun akan berubah gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Praktekkan pelan-pelan untuk query-nya, harap berhati-hati karena dalam query mungkin programnya tidak salah, tapi ketika query-nya salah, maka ketika di run akan error seperti tadi yang sudah kita running bersama, ada error pada query-nya. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.